Aduh, ngomong apa ya? Aduh, udah on air lagi. Kalau nggak saya mau keluar nih. Jangan dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi dengan podcast Soal Panas, persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti. Dan kali ini kembali kita ada di studio kesayangan kita di Cilegon, Banten. Tepatnya di atas restoran Soroswan, restoran yang lagi top di Cilegon sekarang, ya kan? Jadi studio kita ada di Cilegon, Banten. Kalau Anda mau kemari, mau nonton kita lagi syuting, datangnya tiap hari Kamis. Hari Kamis siang, jangan malam Jumat. Malam Jumat bukan Soal Panas, hati panas. Gitu, ih ngeri deh, ya kan? Nah, ini soal narasumber kita, tamu saya untuk kali ini kembali di Cilegon ini banyak loh. Di Cilegon banyak pengusaha-pengusaha UKM yang sukses. Banyak. Salah satunya yang hadir di kesempatan yang luar biasa ini yang namanya Ibu Vivi. Ya. Selamat datang Bu, kita salaman dulu. Iya. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan? Ibu Vivi nama aslinya? Vivi Filsafat Mi'raj. Filsafat. Ya. Ish. Terus Kayak tinggi ya. filsafat segala. Iya. Kayak Rocky Gerung. Jangan. Lebih Jadi fokus. Vivi jadi filsafat ya? Ya. Vivi dari Filsafat Mi'raj. Karena memang saya lahir di bulan Isra Mi'raj 27 Rajab. Oh, jadi dikaitkan semua nih? Betul. Ya kan? Wah, luar biasa nih. Pantes jadi pengusaha hebat. Amin. Namanya bagus Ibu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Ibu asli Cilegon? Asli saya sih Banten tetap, tapi aslinya mah saya dari Pandeglang. Oh, Pandeglang. Pandeglang, tapi Ini tuh besar di ngomong-ngomong sini. soal Pandeglang, katanya banyak cewek cantik ya di Pandeglang. Tahu aja ya yang cantik. Kita jangan mungkin, terlalu serius, mungkin- jangan terlalu serius, jangan terlalu Mungkin ini serius ya, Bu. cara air garam di sana Ibu ya. Air gunung Pak. Air gunung ya? Air gunung. Iya. Memang Bu, ada. saya Ya. nggak sendiri, ada teman-teman yang nampingin saya. Kalau nggak saya kenalin marah nanti. Ya, siap. Sangkain saya solo karir lagi. Padahal saya Jogja karir bukan solo lagi. Itu yang di atas namanya Joffrey. Halo, salam kenal. Dia Oh, asli asli mana? pinggir jalan. Jalan mana dulu nih? Jalanan. Dulu hidupnya di jalanan, Bu. Masuk Cilegon sukses. Alhamdulillah. Sama, saya masuk Cilegon sukses. Gitu ya. Ibu dari Iya. Pandeglang ke Cilegon sukses. Ya? Cilegon. Nah, ini dari Memang tapi sebenarnya dari bayi saya di sini. Besar dari di sini. Oh, besar di Cilegon. Besar di sini karena memang orang tua beliau tugas di salah satu instansi Krakatau Steel. Oh, gitu. Iya. Nah, ini tar dulu, Bu. Satu lagi belum saya kenalin nih, Bu. Ya, siap. Itu namanya Haryo, tapi Chef karena Haryo. punya Kenal. spesialisasi sehingga diberi gelar chef. Chef. Nah, berarti nanti ini Chef dong, Haryo. boleh dong icip-icip. Enggak, kalau soal makanan, Ibu nggak usah suruh dihabisin sendiri. Oh, gitu. Iya, ya udah ini ya. Pokoknya jangan Emang dibuka aja, jurusannya. Bu. Buka lenyap. Ya, Nggak apa-apa. udah kan gitu. Kalau Ya, ada namanya orangnya. juga seorang ahli kuliner kan gitu. Bawahnya kayak saya kan olahraga. Ya kan kalau ngeliat lapangan bawahnya gatel aja. Ya. Dia lihat makanan. Nah, kira-kira Langsung. gitu. Ya, Ya, kan, siap, Bu. siap. Oke, balik ke Ibu Vivi. Ibu asli Cilegon dari Pandeglang. Ya, Jadi dibesarkan di Pandeglang ya. enggak. Besarkan Cilegon dari bayi saya di sini. Oh, dari bayi di sini. Jadi karena bapak memang tugas di KS gitu. Jadi Oh, jadi orang tua nih. ya, Orang tua Bapak Ibu. ya. Enggak, ibu enggak. Ibu enggak, hanya enggak. Bapak. Bapak aja. mantan KS. Ya, Oh, Krakatau Steel di WRM, di Wairut. Oh, di Wairut. Iya. Di pabrik besi bajanya ya. Betul, di bilet. Di biletnya. Oh, gitu. Kawat lah kalau kata kita mah. Udah Wairut itu. udah pensiun tapi ya. Udah di 2000 berapa ya? Kurang lebih 2008-an ya, 2010 Jadi gitu. jadi Ibu ada darah KS juga ya.
Banget, saya juga kan memang keluaran KS juga. Oh iya, saya dengar Ibu juga di KS ya? Iya, saya nurse di salah satu instansi rumah sakit Krakatau Medika. Oh, dia anak perusahaannya. Betul. Krakatau Medika. Betul. Jadi Nurse. perawat. Betul. Oh, bos perawat, bos. Mantan Perawat. perawat nih. Iya. Pensiun juga. Enggak, kebetulan waktu itu kita memang resign. Alasannya? Alasannya Kan ikut suami dulu. Tar dulu, Bu. Hmm. Itu jadi perawat tuh nggak semua orang mampu loh. Betul, Nggak karena di semua orang situ bisa itu, banyak waduh. ya banyak poin-poinnya ya. Jadi ya harus sabar ya. Ya, orang dedikasinya. bilang kalau jadi perawat lu masuk surga lah katanya. Amin. Tapi yang betul perawatnya ya. Oh iya. Iya, baik. Iya, Iya, betul. maksudnya perawat yang bener-bener Iya. Berdedikasi. ya kan? Iya. Tapi kalau yang ada sekarang emang ada yang nggak bener, Bu? Enggak, Enggak juga banyaknya kan. semuanya perawat. Kelihatannya aja banyak nggak benar. ibadahnya. Jadi perawat itu kan merawat. Berarti kan banyak ibadah yang dia Iya. lakukan gitu. Saya kagum, Bu. Kalau ada orang punya profesi perawat, saya apalagi sekarang banyak perawat laki. Bingung saya. Ya. Nah, ini orang-orang. Dulu kan namanya mantri ya. Iya, mantri dulu. Zaman Iya. saya muda mantri namanya. Betul. Itu saya bingung gini. Kita ngomong soal profesi lama Ibu nih, perawat. Ini yang cowok-cowok ini, kadang-kadang saya nggak ngerti. Malam minggu, hari minggu, mereka kerja loh. Betul. Saya tanya, nggak pacaran? Ya gimana pacaran, Pak? Waktunya nggak ada. Iya. Ini pasien yang dioperasi aja, ini hari ada 4 nih katanya. Betul. Buset deh. Jadi ini pengorbanannya gila nih. Iya. Ya perawat ya. Betul, Pekerja karena dedikasi. harus mendedikasikan dirinya Iya untuk membantu menolong orang. Iya, iya, iya. Gitu, merawat Tapi ya, orang. mudah-mudahan sih, Mhm. saya nggak tahu ya. Tapi Ibu jangan marah ya. Ada yang bilang gini, daripada gua nganggur jadi perawat deh gue gitu. Enggak juga, karena nggak gampang, nggak mudah jadi perawat itu. Dan ada pendidikannya ya. Pasti, karena tidak hanya pendidikan ya, tapi jiwa itu sendiri harus menyatu dengan pendidikan itu gitu. Sehingga kita menolong orang, merawat orang itu dengan setulus hati. Iya. Gitu. Kalau nggak itu, Bekerjalah dengan hati. ya itu dia gitu. Karena nanti pas ngerawat orang giliran merintih. Tapi semua yang bekerja dengan hati bagus. Ya harus itu. Bagus. Kayak saya dulu waktu jadi atlet gitu. Bermainlah dengan hati. Cie. Jadi play Tapi with jangan heart. mainin hati ya. Enggak. Kadang-kadang mainin juga sih Oh, gitu. hati. Hati-hati maksudnya. Hati-hati. Ini udah mau komen aja lu pada lu. Aduh. Kacau ini. Ya. Nah, sekarang gini, Bu. Ya. Dari perjalanan Ibu di Krakatau Medika, Bapak juga mantan Krakatau Steel. Ya. Oh, ini apa namanya, auranya Krakatau kenceng banget nih. Ini kan. Anak. Ya, Bapak anak. Wah. Kan gunung juga kan ada Krakatau. bapak anak ya. Iya benar. Benar. Tapi kalau yang gunung saya takut. Powernya lebih tinggi berarti ya. Nah, Bu, begini, Bu. Dari karir Ibu sebagai nurse yang saya akuin hebat. Tahu-tahu Ibu berhenti, resign ya. Ya. Nah, resign. Waktu Ibu resign, Ibu ngerjain apa? Ngerjain usaha. Ibu resign karena usaha, pengen berusaha, atau karena Ibu nganggur habis resign pengen usaha? Nah, Enggak. ini beda nih. Jadi saya resign karena mau usaha sendiri. Oh, jadi reasonnya itu, alasannya Iya, itu. iya. Gue pengen jadi pengusaha. Betul. Jadi gue resign gitu ya. Betul. Ah, keren. Betul. Keren. Karena- Kalau teman saya ini si Joffrey ini, Aha. ya kan, dulu pembalap, Ah. Resign. bukan kemahalan modalnya. Oh, iya. Otomotif ya. Jadi nggak bisa Bu ya, bekerja sebagai nurse terus berusaha itu nggak bisa disambi ya. Iya, nggak Harus bisa total dong. ya. Ya, jadi sebenarnya kalau pengusaha itu kita harus fokus. Bu, nggak pengusaha aja. Kelemahan orang Indonesia, semua mau. Iya, tapi ya tidak kan? fokus. Semua mau dan nggak ada yang beres. Karena tidak total. Iya, dari total itu adalah fokus. Kalau kita tidak fokus, itu tidak akan bisa. Iya. Kadang-kadang orang udah lihat ini tinggi, pengen. Lihat ini tinggi, jadi udah Iya. celamitan duluan. Iya, Tidak iya, fokus iya. dengan bidang yang dia tekunin. Iya, iya. Begitu Iya, juga dengan setuju saya. profesi. Kalau profesi kita tidak fokus kan, tidak akan totalitas. Iya, sama di Gitu. bidang saya dulu juga begitu. Betul. Setiap orang asing datang, pelatih asing. Aduh, pada ngeluh semua. Aha. Nggak fokus orang-orang Indonesia.
Ya. Ini mau, itu mau, ini mau, itu Betul. mau. Jadi semua dirauk sehingga tidak balance, hancur semua gitu. Ya, ya, ya. Ya poin utama dari semua Sekarang itu fokus. Ibu, saya dengar melanjutkan usaha orang tua. Betul. Memang di tahun 2012 setelah pensiun orang tua saya membangun sebuah usaha yaitu di kuliner, salah satunya cemilan gitu. Cemilan sehat ya. Saya sih berasumsinya bukan berasumsi Apa menciptakan. Ibu tadi bilang cemilan sehat? Ya. Kok Kenapa ada cemilan? Oh, setahu saya cemilan nggak ada yang sehat loh. Karena kalau saya sehat. kalau saya ke dokter nih, Aha. kurangin tuh ngemil. Ya kan? Iya, Jangan iya, lu bawa makanan ke tempat tidur lagi katanya. Nonton TV lu sambil ngunyah terus. Ngunyah terus ya. Badan turusin. Nah, kayak dokter Itu kalau begitu. berlebihan. Ya, itu Kalau dia. tidak berlebihan insya Allah gitu. Apa-apa yang berlebihan mah nggak bagus. Betul. Pokoknya yang pakai ter ya nggak bagus. Ya, betul. Ya kan? Jadi kenapa saya bilang cemilan sehat? Karena memang dulu itu waktu saya belum terjun di usaha ini banyak cemilan-cemilan yang menggunakan MSG. Bukan tidak sehat ya MSG itu ya. Jadi terus pewarna Tapi buatan. bukan MSG itu penyedap makanan. Betul, penyedap makanan. Yang seharusnya sebenarnya dari bahan baku itu sendiri sudah memiliki cita rasa gurih sebetulnya. Ya, ini saya Ada ya Isap ya, sebagian gitu. Saya Jadi nggak tertarik perlu. nih dengan soal MSG nih Bu. Iya. Untung Ibu ingetin saya. Aha. Saya pernah makan soto nih. Ya, Soto di gerobak ya. di dekat rumah lah. Mhm. Toto yang punya ini kenal lah karena saya sering ke situ kenal. Toto dia bilang gini, Mas, orang-orang nih heran saya. Kok saben-saben nanya Pak MSG ya, pakai MSG ya. Terus lu bilang apa? Ya gue bilang aja, udah deh, nggak usah ngomong kosong katanya. Udah jangan apa namanya macem-macem. Saya bilang aja sama mereka, mana ada yang enak kalau nggak pakai MSG. MSG ya. Yang enak tuh pasti ada MSG-nya gitu loh. Generasi MSG. Gitu, tukang soto loh. Iya, pasti. Sampai sekarang. Betul. Jadi bener ya MSG itu ya? Iya, kalau berlebihan ya emang seperti itu. Tapi kan dengan Kalau berlebihan nggak bagus lah ya? Ya nggak berlebihan nggak bagus. Cuman saya bilang tadi sehat itu kenapa? Ada bahan-bahan yang memang tanpa perlu MSG pun dia bisa gurih gitu kan, bisa sedap, bisa enak dinikmatin. Contohnya ya keripik ini. Wah, ini setelah saya tanya contohnya, Ibu bilang kayak begini, berarti Ibu mau bicara soal produk Ibu ya? Betul. Sebagai pengusaha keripik. Iya, di Cilegon. Pengusaha keripik ini lu jangan bercanda lu. Kayaknya keripik nih, keripik gitu loh. Iya. Ya kan? Yang renyah-renyah deh. Tapi ini, waduh, pengusaha keripik, Ibu Vivi ini namanya apa? Namanya brandnya apa? Brandnya Bu Dedis Keripik. Bu Dedis. Keripik. Bu Dedis Keripik. Iya. Dedis bukannya nama bapak? Iya, Pak Dedi, Pak Haji Dedi. Terus yang mengitukan usaha itu kan Umi. Jadinya, udahlah biar ini usaha ini berkah. Jadi nama orang tua itu kita tidak hilangkan. Jadi Bu Dedis Keripik sehingga Jadi usahanya namanya Bu berkah. Dedis Keripik. Betul. Brand Iya kan? corporate-nya itu Bu Dedis Keripik. Bu Dedis Keripik top di Cilegon, sudah melebar dan dapat penghargaan begitu banyak. Waduh, Alhamdulillah. luar biasa kan. Anda bisa bayangin, saya belum ngicipin, tapi dengan penghargaan banyak, top. Saya udah tahu ini barang enak, gitu aja. Nggak usah ngicipin gitu loh. Udah tahu saya gitu kan. Alhamdulillah. Nah sekarang gini Bu, Ibu bisa jelasin perjalanan keripik Bu Dedis sih gimana sih? Tahun berapa mulai, terus dikelola oleh Bapak, lalu Ibu melanjutkan gitu. Ya. Jadi singkat cerita bapak saya orang tua itu pensiun. Pensiun dari salah satu 2010 kalau nggak salah ya. 2010 2008-an lah segitu. Pensiun dari KS. KS. Cuman kita itu memprakarsai jangan sampai power syndrome. Kan biasanya kalau sudah jadi karyawan pensiun bingung mau ngapain, apa yang mau dikerjakan, tidak ada kerjaan, Jadi sehingga stres gitu ya jadi stres sehingga mempercepat segalanya gitu gitu Iya, kan. benar. Tapi mengurangi yang sebagian gitu kan. Akhirnya kita memang kalau Umi itu nggak mau diem orangnya. Dari dulu jaga Abi itu kerja tetap Umi mah ya dagang apa gitu ya. Entah itu baju segala Kalau macam. gitu jiwa dagang turun dari Umi kali ya? Iya, dari Umi gitu kan. Tapi
no continue gitu dari sekian usaha yang sporadis saja gitu. Ya gitu, jadi asal ini emping kadang-kadang, nanti udah ininya beras gitu-gitu. Oh, ini. Jadi tidak ada Pindah-pindah. continue ya. Palu gada. Jadi tidak ada kespesifikasikan terhadap usaha itu sendiri Itu, gitu. Bu. Akhirnya ayo dong fokusin biar Abi juga ada kegiatan gitu. Nah, ini yang perlu Anda catat semua nih penonton, ya Ya. kan? Jangan sekali-kali berpola pikir mindset Anda palu gada. Ya, Udah ngomong jangan. kosong lah. Betul. Gua apa juga bisa. Jangan deh. Itu udah gila tuh kayak begitu, udah nggak benar. Iya. tuh. Ya kan? Akhirnya kita keluarga, yuk kita fokus dengan satu usaha yang memang itu menjanjikan, yang bagus. Nah, akhirnya dulu tuh awalnya orang tua tuh hanya satu tandan, modalnya juga nggak banyak gitu kan. Saya mah kerja Di gitu. rumah itu bikin? Di rumah. Umi bikin Boleh nggak saya tahu orang tua punya gagasan bikin keripik dari mana? dari kita, dari keluarga. Oh, dari keluarga. Dari anak gitu ya, terutama saya, karena kan saya lebih deket sama orang tua gitu ya. Jadi Keripik aja gitu ya. ya coba pisang aja gitu kan, karena kan kita nih kalau kemana-mana nih pengen keripik selalu ada pewarnanya, kuning lah, pakai apa lah nggak tahu gitu kan, terus gurih entah pakai penyedap apa nggak ngerti gitu, jadi nggak karu-karuan lah, pisangnya rasa pisang hilang, Udah gitu saya keaslian. pernah juga nyobain tuh keripik pisang itu. Aha. Ketutupan gula putihnya tuh. Nah itu gitu, jadi Gua bilang ini gila nih makan makan keripik gula atau apa makan gula nih. pisang gitu. Kayak Nah gitu. itu tuh dari Iya. pencetusan itu, sehingga kenapa kita nggak nyiptain yang sehat gitu, yang dikonsumsinya itu lebih kontinu, lebih enak untuk dikonsumsi, lebih alami lah dalam arti kata begitu. Akhirnya Jadi mulai dari situ ya. betul gitu. Jadi kita ciptakan lah, memang banyak sih ya. Maaf, di seberang kita banyak produsen keripik. Tapi pasti kita tahu Oh, pemainnya bukan keluarga ibu sendiri. apanya. Pemain keripik tuh ada lagi yang lain gitu. Ya kan dalam arti kata, maaf ya, di Lampung udah banyak Nah, ya. Kalau di Lampung. sana- Ini kan saya di Kalau di Sumatera, sini nggak ada, di Cilegon. nggak ada belum. Dulu tuh keripik masih bisa dihitung lah. Karena kalau Indonesia di tempat lain Iya. juga ada. Cuman kan kalau secara strategi ini ya usaha, kan sebelum ke Lampung pasti lewat Cilegon. Ngapain kamu nyiptain hal itu, tapi Ya, karena kapal ngambil sini ya. Akhirnya kita menciptakan value lah dari produk kita, yaitu makanan alami dan sehat. Ya dari itu tidak ada pakai bahan-bahan tambahan kimia, Termasuk MSG itu. ya pewarna gitu kan, terus yang berbubuk gitu kan. Alami aja, original, benar-benar original, hanya tok garam, udah. Tadinya pasti nggak percaya ya bapaknya ya. Iya, tadinya Pak, sok tahu kamu pasti gitu ya. Iya kan? iya gitu. Iya Ya dong. namanya orang tua Iya, dulu namanya, ya. saya kalau ngasih tahu bapak saya masih bagus nggak digampar dulu. Aduh. Iya, tapi Iya kan? beriringnya waktu kan orang tua itu akan paham. Oh iya, ternyata benar ya gitu. Nggak apa-apa kita sampaikan. Kamu anak kemarin sore tahu apa? Ah, selesai nih udah nih. Buru-buru ya kabur saya. Tapi kalau Umi oke iya gitu. Kalau Umi Hmm. kan ada jiwa bisnisnya gitu kan. Kalau Abi kan memang jiwanya karyawan ya. Jadi singkatnya terjadi kolaborasi antara bapak sama anak gitu ya. Antara ya bapak sama anak. Kalau bapak pendanaan ya. Kalau Umi memang diproduksi produknya. Gitu. memilih Gitu ya. pisang, kenapa, Bu? Pisang itu, tapi pisangnya nggak semua Ini pisang raja, Bukan, pisang kepok. pisang gepok. Ya, karena kan kebanyakan apa sih, pisang itu kan nangka yang dipakai ya. Kenapa kita nggak ciptakan pisangnya yang memiliki gurih yang bagus, yang enak? Kalau kepok itu kan sudah memiliki rasa gurih tersendiri ya, dia punya sendirinya gitu. Jadi tanpa campuran apapun dia udah enak gitu. Nah, yang menemukan bahwa kita harus mulai dengan pisang gepok itu siapa? Saya. Ibu. Iya, tadinya kan Umi di Nangka, gitu. Oh, Nangka tadinya. Iya, tadinya Nangka. Waktu pertama nyoba itu di Nangka. Terus kata saya, apa bedanya? Udah banyak lah apa sih yang jual keripik pisang Nangka. Terus juga Nangka itu memiliki tekstur yang beda dengan kepok. Kalau Nangka kalau udah matang sedikit dia memiliki rasa asam, gitu. Tapi kalau kepok tidak, makin matang makin enak, Gitu gitu. Iya, Ah, jadi. coba nih chef. Iya. Ini kan lu punya disiplin ilmu nih sebenarnya, ya kan? Menurut Anda, ini makanan-makanan kayak gitu. Tadi kan sepintas saya lihat Anda udah nyobain tuh, ya kan? Menurut Anda gimana? Secara
secara ekonomis ini punya nilai jual yang tinggi, disukai masyarakat dan HPP-nya rendah. Nggak enak nggak? Enak sekali, habis. Satu Ya kalau kantong habis bisa ditanya deh. habis. Saya yang suka sahabatnya ini, orang yang usia 40 ke atas. Ya. Biasa gigi udah mulai goyang tuh. Betul. Saya makan habis, Bu. Iya, Ini bersahabat sama gigi saya, Bu. Oh Ya. jadi ini nggak keras ya? Nggak keras. Insya Allah enggak. Dan enak juga di mood gitu kan, ada orang makan gitu di Iya mood ada. Justru gini. Teman saya suka ngemut-ngemut ini. Iya. Iya dong. Justru iya. Memang target Saya suka ngemut loh, ngemut betul, tuh, aduh, betul. apalagi. Tapi ngemut keripik pisang harus cobain yang dari Cilegon nih. Kayaknya mutannya bisa beda nih. Insya Allah. Jadi memang saya mendalami usaha ini tuh tidak sembarang saya nyemplung gitu lah ya, ikut-ikutan atau gimana. Saya harus totalitas. Memulai usaha ini harus totalitas. Saya pelajarilah. Jadi fokus, konsisten ya. Betul. Jadi saya pelajarilah itu pisang apa yang enak, teksturnya bagaimana, komposisinya seperti apa gitu. Keren. Itu yang harus tahu gitu. Sehingga Di riset lah, Bu. Iya, Diajak betul. ngobrol gitu. Betul. Pisang kamu maunya iya apa betul, gitu. saya searching, terus saya juga riset apa sih perbedaan antara pisang ini sama ini, Bu, keistimewaannya. pisang itu kan apa. ada gulanya, Bu. Betul. Gimana nggak karamel, nggak gosong? Nah itu. Berarti suhunya Ya, teknik Teknik ya? dalam dikala kita proses karamelisasinya itu. Belajar dari mana, Bu? Otodidak. trial error, Ibu. Trial and error, betul. Gitu ya. Betul, trial and error. Jadi proses saya itu nggak Itu waktu semudah yang dibayangkan. Waktu trial and error pertama itu pasti kan si Iya. Babe ini Awalnya tuh. saya itu menciptakan ini atas gagasan Bapak. Oh justru Bapak? Bapak gitu. Kenapa nggak ciptain yang ini gitu? Masa sih nggak bisa gitu kan? Basic saya kan bukan koki ya gitu ya, bukan chef. Ibu spesialis keripik ya? Ya, spesialis keripik. Hanya keripik saja, keripik pisang saja. Pisang, tales, Oh. singkong, terus sukun. Oh sukun juga? Iya, sukun. Cuman kan kalau sukun itu lebih fokus saya di pisang sama tales. Karena apa? Karena bahan baku yang didapat itu lebih mudah. Nah dari sekian banyak produk Ibu yang dikenal yang pisang ya? Pisang sama Yang jadi best seller pisang ya? Pisang. Ada yang Pisang. bilang jamur itu musuhnya kadar air, Ibu ya. Betul. Jadi buah-buah ini yang Ibu pilih Betul. memang sudah mempunyai kadar air yang sedikit Ya, ya. Pakai proses penyemuran nggak bikinnya, Bu? Enggak. Nggak ada. Enggak. Jadi kita Oven nggak langsung ada? enggak ada oven di Oven terakhir. ada. Oh terakhir? Terakhir. Setelah digoreng? Iya, karena untuk mengurangi kadar lemaknya aja sih. Oh. Iya, Oke, jadi kan oke. lebih crunchy ya, gitu. Luar biasa. Oke Bu, ini nih saya lihat di atas meja Ya, ada empat atau tiga? Empat ya? ada 3 Tiga ya? Oh, ini varian. sama ya? Ya, sama. 3. Ini kalau lihat packagingnya sih oke gitu. Apa populis lah. Ya. Tongkrongannya populis gitu kan. Penampilannya populis. Siapa yang ngarang desainnya nih? Kalau desain, justru saya lebih tertarik ngedesain sendiri. Jadi ini by Ibu ya? By myself gitu. Oh, Jadi by yourself ya? Ya. Wah sih. karena gini sebenarnya sih, memang saya basic bukan desainer, bukan juga programmer ataupun. Tapi ini bagus loh. Iya, cuman saya hanya lebih suka mengotak-atik gitu. Jadi misalnya saya minta tolong nih sama orang, tapi kalau kurang klik di saya gitu kan, Ibu saya tahu pengennya begini gitu. Kenapa saya bilang bagus? Kenapa tuh Pak? Ini desain, Aha. ya kan? Dari hurufnya, pilihan hurufnya, warna apa segala macam, kelihatan ini cemilan. Ya, Orang belum buka udah tahu cemilan nih. alhamdulillah. Ringan gitu loh, makanan ringan lah. Kemarin juga kita menang di packaging. Iya Desain kan? jadi dari waktu di BSD saya ada acara, dia dari Epson. Nah, saya terpilih kemasan yang oke dari semua peserta. Jadi Iya. dapatlah hadiah. Tahu nggak, Bu, kuncinya di mana? Kuncinya mana, di Pak? sini nih, Bu. Di mana tuh? Banyak orang yang punya packaging, dia kepengen kica-kicanya lebih heboh daripada produknya. Nah, Ibu udah bener nih. Ibu naruhnya Bu Dedisnya kecil di sini. Di sininya adalah cau karamel. Jadi produknya harus lebih jelas dulu. Ya. Karena biar Lebih dikenal dominan dulu ya. daripada brand Ibu sendiri. Gitu aja. Nah, Ibu menang di situ. Dan Alhamdulillah. komposisi warna. Alhamdulillah. Nah ini juga, jadi ada kalau lihat nih kemasan-kemasan ini keripik
pisang kepok. Wah, renyah pisangnya bikin nikmat segalanya. Nah, gitu. Rasa original. Wah, kayak iklan. Nah, ini Iya. ada lagi yang ini. Tuh. Banana caramel. Pisang ini makanannya Ini atlet apa? loh. Caumel. Caumel. Cau bahasa Caumel. Caumel. Bahasa Banten kan kalau pisang itu cau ya. Cau. Oh, cau. Ya. Terus tadinya sih camel. Hmm. Karena waktu dipatenkan, dihakikan itu Camel. kayaknya sudah banyak ya camel. Jadi Yang banyak camel. kayak rokok, fashion itu kan Iya, banyak bener, ke bener, camel gitu. Akhirnya apa sih yang unik gitu, yang mudah Itu ibu diingat? juga yang nemuin tuh. Iya, Caumel. iya. Bisa- Saya, bisa aja, Bu. saya selalu nggak mau Iya. ini biar saya menyatu dengan usaha saya Betul. gitu. Saya yang tahu gitu. Jadi akhirnya apa yang mudah diingat, terus juga unik, lucu gitu dan oh ya udah nggak jauh dari merek saya yang sebelumnya karena kan Camel ya gitu. Tapi karena itu sudah nge-brand ke orang, Camel itu udah terkenal lah gitu dalam arti kata di Banten gitu. Oh ini yang kadang-kadang kalau ketemu saya ini orang ownernya Camel ya katanya si Oh, Camel. ini produk unggulannya nih. Iya, Camel. Iya kan? Ya. Caumel. Jadi akhirnya Caumel. kalau Lihat orang nih. Malaysia ngomongnya comel ya. Jadi Comel itu cute. Ya, lucu. cute. Banana gitu. karamel, pisang karamel. Tapi memang dari Palm studi sugar. desain ya, kalau ibu sudah membuat nama yang gue banget gitu, itu memang contoh salah satu kunci keberhasilan dari produk itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi sudah menyatu ibu tadi bilang kan. Iya, harus menyatu. Iya, gitu. cau. 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 Tapi ini kan manis semua, Bu. Manis. Ibu ada yang asidnya nggak? Ada. Jadi ini kayak ini nih. Ini kan baru keluar di 2023. Kemasannya ya, terutama sama potongannya. Tadinya kan kita yang besar-besar, panjang-panjang. Bukan tadinya, sampai sekarang pun masih hanya target pasar kita yang berbeda. Nah, karena saya kalau yang original itu sulit untuk keluar lebih jauh pemasarannya, karena lebih cepat remuk kan kalau panjang-panjang itu kan. Tapi emang enak pada suka pengen. Tapi ya resikonya itu remuk. Gimana caranya saya orang itu bisa menikmati keripik saya tanpa harus menghancurkan komposisi dari Jadi si kadang-kadang ada tekstur. yang makan dipatahin dulu. Nah, itu kayak gitu kan. akhirnya tercetuslah Panjangan ini. patahin. Iya. Nah, kalau launching ini yaitu keripik pisang kepok tapi potongannya bulat-bulat sehingga kalau kirim ke luar negeri ataupun keluar kota secara nasional tidak remuk. Bu, Iya. Gitu. apa selain apa namanya base-nya di Cilegon, workshopnya juga di Cilegon, Ya. penjualan juga dari Cilegon ya. Udah luar juga. Iya kan? Nah, yang saya mau tanya di luar di mana aja? Kalau kita di luar memang lebih ke arah reseller ya. Oh, reseller. Iya, reseller terus mitra. Jadi siapa aja boleh jadi reseller ya? Bisa, sangat welcome. Welcome. Ya. Gimana? Hah? Mau jadi nggak lo? Itu reseller jamin gitar aja nih, reseller nih. Iya banyak pas setelah nyobain itu Bu mau dong kita iniin boleh nggak kalau bukan brand kita nggak masalah yang penting kan Oke. kalau dulu saya nge-branding bener sebelum COVID itu saya waktu itu juga ada dari Cina ngajak kerjasama sama saya tapi lebih sifatnya ke maklon jadi dia mau beli keripik saya bal-balan tapi pakai brand dia tapi alhamdulillah di situ saya tidak mau Untung ibu nggak mau. tidak Iya, mau untung apalagi maaf ya gitu ya saya masih tanda tanya tuh negara tersebut gitu kan wah what for gitu Bukan ibu aja. nah Banyak UMKM teman-teman juga begitu. Waduh, ntar lu deh kalau itu. Ntar lu deh kalau Iya. itu. Ngeri gue katanya. Iya, betul. Bisa babak belur nih katanya. Betul. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Iya. Dan mereka ini loh. Saya nggak usah sebut namanya ya. Mereka itu peniru nomor 1. ya udah tau lah ya udah banyak yang tahu Iya kan? seperti itu gitu Kayak makanya gitu. kita Ya, nggak contohnya mau. HP aja kita udah waduh pusing ngeliatnya. Gitu. Nah, Bu. Ini Bu Deddy's Keripik ini brandnya ya? Brand corporate Brand corporate-nya. Ya. Oke. Bu Deddy's Keripik. Jadi kalau tanya ini nyari ini nih Bu Ada di Deddy's Google Keripik. juga, di googling Udah, bisa ada di googling juga. Terus apa namanya? Kalau orang mau jadi resellernya gimana? boleh kontak ke admin kita menyatakan bahwa ingin menjadi reseller tapi memang gitu ya kalau reseller kan memang ada ketentuannya Ya, gitu. ada aturan main lah. betul seperti itu Bu, kalau untuk
pemula nih ya, ibu rumah tangga, untuk melangkah kepada keberanian menjadi pengusaha UKM itu dari mana sih? Awalnya harus persiapkan. Tadi fokus, ibu sudah bilang. Kemudian selain fokus apa? Kemauan. Kemauan. Ya. Pertama itu kemauan. Fundamentalnya itu. Iya. Iya. Kemauan dulu. Kalau nggak ada kemauan, nggak ada. Iya. Terus yang pertama suka. Suka dulu. Suka dulu. Kalau nggak suka, dia nggak akan mau. Iya. Iya, gitu. Saya Jadi- lihat memang ada yang senang jual perhiasan karena dia suka perhiasan. Suka, betul. Dia jual tas karena dia suka dengan Suka tas. tas. Jadi suka dulu. Suka Cik. dulu. Dengan Kalau nggak produknya. suka, dia itu nggak akan mau totalitas. Mm-mm. Suka aja dulu. Oh iya ya. Selain kita memang ada ngelihat peluang gitu ya bagus. Saya suka masuk ke brand image kita sendiri gitu ya, dengan hobi kita. Berawal dari hobi gitu. Saya hobinya pengennya mengacak-acak makanan, dalam arti kata menginovasi, Ya. berinovasi dalam Itu memang udah makanan. mirip pisang saya lihat. Manis. Iya. Enggak, Bu, gini Bu. Ibu tadi Ibu kasih penjelasan ke kita. Ibu banyak menggunakan istilah-istilah marketing. Ibu belajar dari mana? Hah? Belajar. Ya belajar lah. Otodidak juga? Memang awal saya lebih senang itu Atau baca namanya buku? otodidak ya. Otodidak dan Atau pasti nyari baca di- buku ya, searching segala searching. macam. Karena kan memang itu kita beriringnya waktu, itu kan perkembangan digitalis, perkembangan zaman, ilmu dan teknologi itu makin berkembang. Sehingga kalau kita tidak seperti itu, kita ketinggalan. Itu dia. Gitu. Banyak teman-teman saya, ya saya nggak bisa salahin lah. Antara idealisme sama nggak mau belajar nggak ada bedanya nih. Ya kan? Ya. Lu bukan idealisme, lu malas belajar aja. Harus. Zamannya udah beda sekarang, Betul. gitu kan? Ya kan? Tidak bisa disamakan zaman dahulu dengan sekarang, itu tidak bisa. Kita harus mengikuti zaman. Kan kadang-kadang ada yang saya mah di rumah aja udah laku gitu. Jadi udah Dia jangan cukup pernah berpuas. jangan pernah nyaman di posisi yang kamu alami sekarang gitu. Iya, iya. Kamu tuh harus mengikuti zaman. Perkembangan zaman tuh Tapi, kamu harus Bu, ikuti. Kayak Nokia, ya kan? Iya. Karena dia Wih, bahasa kekeh itu. dengan dengan ininya, Connecting. dengan brandnya, dengan teknologi dia, sehingga dia tidak mengikuti zaman, akhirnya dia ketinggalan. Malah dia mengejek brand yang lain gitu kan, yang Tapi mengikuti gini Bu, zaman. ada satu fenomena nih. Saya nggak usah sebut mereknya, pasti Ibu udah feeling apa. Bakmi, kebetulan yang pemiliknya teman saya nih. Ke Singapura, gitu kita berdua lah. Saya tanya sama dia, lu nggak pernah pasang iklan lu? Ngapain? Orang mau nyari bakmi gua. Sombong banget loh. Udah deh mas, jalan aja deh. Kita ke Singapura, jalan-jalan yuk. Sampai Singapura. Gede banget restorannya. Hah? Ada di Singapura juga nih? Ya udah kalau nggak ngapain lu ngajak lu ke Singapura. Nengok cabang gua. Yang saya bingung, ini orang, keluarganya nih, tidak mengikuti permainan zaman. Dari dulu sampai sekarang ya begitu aja. Dan outletnya tuh nggak banyak. Cuma penuh terus. Ada juga yang begitu. Itu kenapa, Bu? Kalau Apa menurut produk luar biasa atau gimana? Padahal sama-sama bakmi, banyak banget bakmi itu. iya, karena kan dia memiliki value tersendiri ya, punya strategi marketnya tersendiri. Target pasar dia siapa sih gitu? Analisa saya ya, kalau dengan Dia kasus keluarga. tersebut gitu ya. Jadi dia kan biasanya kalau keluarga itu turun temurun ya. Turun temurun, resep turun temurun. Kenapa dia tidak iklan sana sini? Ya itu yang tadi itu, dia sudah puas dengan apa yang Gitu ya? posisi dia sekarang. Kalau saya bilang bukan udah puas, udah kaya raya dia. Ya puas dong. Anaknya sekolah di Amerika semua gara-gara dagang bakmi doang. Iya udah puas gitu kan. Kalau biasanya manusia itu tidak ada puasnya. Tapi biasanya posisi nyaman itu yang membuat dia nggak perlu, saya aja Udah sih cukup udah lah nyaman. gitu ya. Nah gitu. Jangan tamak juga ya. Betul. Kira-kira gitu ya. Jadi posisi nyaman itu sendiri. Kata dia, kan dia memiliki strategi nih, strategi market dia. Saya udahlah target saya ini di sini. Kalau udah tercapai dengan target yang apa yang dia susun, yang dia targetkan, udah. Dari sekian banyak produk, yang jadi andalan Ibu yang mana nih? Atau yang punya prospek luar biasa ke depan?
Karamel sih, caramel. Ini. Oh yang itu? Ya, karena Yang kan karamel. basic karamel itu dari gula putih ya. Aduh maaf Bu, bisa diambilin Bu? Iya, punten. Saya mesti kasih lihat nih. Nih, ini salah satu produk andalan masa depan Ibu Vivi. Bu Dedis keripik. Renyahnya bikin nagih. Bisa aja deh loh. Gitu. Iya. Ya kan, banana karamel, pisang karamel, white sugar. It's real caramel inside. Wih, berat. Ya bener real, tanpa kandungan apapun gitu maksudnya. Aduh, luar biasa. Sebenarnya tagline itu keluar dari konsumen sendiri loh, Pak. Bukan dari Ibu? Bukan. Justru hebat ya. Hebat. Maksudnya itu keluar dari konsumen itu sendiri. Jadi Spontan gitu? berarti kan dia merasakan bahwa memang real ini karamel asli 100%. Bener nggak? Oh, jadi Ibu tangkep tuh? Nah, saya tangkap itu tadinya reaksi konsumen Ibu pas tangkap? saat dia mengkonsumsi karamel saya, pisang karamel saya. Jadi pas dia coba, terus dia posting lah, posting live, terus dia ngomong kayak gitu, bagus juga nih, gitu kan? Berarti dia bicara itu berdasarkan apa yang dia rasakan kan, gitu, Iya. bener nggak? Ya itu akhirnya saya rubahlah tagline saya seperti itu. Berarti apa yang memang dirasakan konsumen itu seperti itu. Bukan yang dirasakan oleh saya kan, karena kan yang merasakan konsumen. Bu Dedis keripik, renyahnya bikin nagih. Bu, ada masa-masa pasti Ibu sulit ya? Sangat itu Bisa pasti nggak semua pengusaha. diceritain sedikit? Ya, Kapan dan gimana Ibu ngatasinnya? jadi saya itu tidak mudah sih sebenarnya untuk menjenjang memulai usaha ini gitu. Jadi dari awal saya mau resign itu tantangan saya sudah mulai, dimana saya tidak disetujui oleh suami gitu kan. Oh, suami nggak mendukung untuk itu? Enggak. Kenapa? Nggak mendukung Kan karena positif. iya memang positif, tapi dulu itu mindset pengusaha UMKM itu kayak kaki lima ya. Oh, ke sana. Ya, kan karyawan itu, pegawai itu namanya usaha itu kayak jualan es misalnya ya, jualan di ini gitu. Tapi secara modern dia nggak tahu. Bu, Dia jangan- taunya yang retail itu kan pabrikasi kan, pabrik. Yang home industry nggak ada yang bisa masuk ke retail gitu. Bu, tahun 92 kan belum ada tuh. Iya. Digitalisasi apa segala macam. Betul. Temen saya jual kacang rebus. Gerobaknya ada 50. Wih, Satu pasar baru. Nah. Kalau malam minggu jalan-jalan mobilnya Mercy, Bu. Iya kan gitu. Jadi Jualannya kacang rebus. Ya. Orang nggak percaya tuh kalau dia jual kacang rebus. Iya, karena suami saya kan masih mindset karyawan, masih mindset pegawai, bukan mindset sebuah pembisnis, ya kan? Tapi saya karena ada darah dari ibu bisnis, jadi enggak, ayo ini peluang loh gitu kan, ini bagus loh untuk dijadikan kita berwirausaha gitu kan. Tapi walaupun gitu dia ngizinin sebetulnya, oke? Kalau memang itu udah keputusan, kamu harus konsekuen, Tapi kamu harus mungkin Ibu fokus. jarang di rumah kali, sibuk sendiri. Ya karena itu kan saya kerja di nurse kan. Nurse itu kan sip-sipan. Kadang sip pagi, siang, malam gitu kan. Jadi waktu itu tidak tentu gitu kan. Jadi begitu Ibu udah mulai berkembang, Saya kan di rumah. ya kan? Ya, jadi buat keluarga ada. Suami itu Ibu pasti bilang gini, memang kau istriku. Asik. Tapi emang itu keluar loh. Iya, bener, Setelah kan? dia mengetahui, oh iya ya. Jadi ngelihat keberhasilan istri itu ternyata iya ya gitu. Iya. Lain sama teman saya Joffrey ini. Dia nyanyi, upaya jam 12 malam kali suara dua habis. Ya kan? Istrinya bilang, genit loh katanya. Iya. Saya sempat nyerah sih sebetulnya di usaha ini gitu kan. Iya. Waktu Iya, itu iya. kan sampai trial and error ya. Saya itu waktu itu sama chef di Bogor, sama waktu itu saya nyoba untuk keripik saya di tes rasa. Ditolak. Berkali-kali sampai Di Bogor? iya, sampai 1 Itu kintal. ditolaknya dari toko atau dari mana? Enggak, jadi maksudnya saya mau mengeluarkan satu produk. Oh. Tes lah sama chef, ahlinya makanan kan, chef Oh, itu. temennya ini kali Chef gitu Aryo nih. kan. Jadi pas dia cobain, gak enak gitu kan, kekerasan, masih keras. Udah tuh ya, saya coba lagi. Memang masih keras waktu itu. Iya, masih keras. Karena belum Satu masih berkali-kali keras. coba. Satu. Kedua, Ibu belum kenal Chef Haryo. Nah,
Ya, Benar, kalau benar. udah kenal, ibu Ya. tinggal ngadu aja marah-marahin yang di Bogor mah. Cuman memang banyak perjuangan itu di karamel itu hanya pas ngolah ya. Gimana caranya, karena kayak aren itu kan dia tidak punya kadar karamel sebetulnya Iya, tidak punya dia. Tidak punya gitu. Hanya yang punya itu tebu. Tapi kok saya bisa gitu kan. Nah, itu yang saya terus trial and errornya itu di situ. Kadang-kadang Nah sekarang nyesel loh yang orang Bogor itu. Ah, Lihat ibu berkembang ini yang orang Bogor itu nyesel loh. iya, enggak sih, karena berkat dia juga kan. Itu perjalanan. gitu. Kalau nggak ada dia saya nggak bisa begini. Nah ini ibu bagus nih. Gitu. Ibu bagus. Orang Kita yang- positive thinking aja. Kita dibentuk oleh Keadaan. naik turunnya keadaan. Iya betul. Bener, bener, Bu. Jangan kita Jangan orang berpikir kritik, orang marah kita langsung Iya, jangan. Justru itu buat perbaikan diri kita sendiri. bikin gua jadi bete. Tapi sempat nyerah aja nih. loh, Maksudnya sempat belum nyerah. tidur. Iya, sempat Bu, nyerah. saya mau nanya, Bu. Iya. Eh, produk UKM tuh kemasannya nih khas nih, modelnya begini. Apa sih bedanya kemasan model begini dengan yang ada di retail itu? Yang tipis kayak kentang, keripik kentang dan lain-lain lah, banyak lah. Ya. Kan tipis plastiknya tuh. Iya, yang gede-gede jual angin ya. Ya jual angin. Tapi dia lebih ringan, lebih bersahabat dengan lingkungan barangkali, aku nggak tahu ya. Apa sih alasannya? Ada yang bilang, oh itu semakin tinggi pengawetnya makanya dia bisa begitu gitu. Ada juga. Dan seperti itu bahasa yang di mana-mana tuh. Memang Pasti betul. pakai pengawet dia. pakai Betul. pengawet dia. Jadi ini aja kemasan itu kan macam-macam ya. Jadi ada aluminium foil, ada metalizer, ya kan? Ada yang plastik PP 0,8 mili gitu kan. Jadi itu memang berpengaruh terhadap uji simpan, umur simpan dari suatu produk gitu. Kenapa memang seperti itu didesainnya? Karena memang dia di-display. Mendisplay kan berarti kan dia lama. Lama itu gimana caranya awet? Bisa dikonsumsi lama gitu kan dalam jangka waktu lama. Berarti kan apa nih teknologinya? Teknologi di kemasan sehingga si produk itu awet gitu. Makanya diciptakanlah aluminium foil yang bisa tahan biasanya 1 tahun gitu. Tapi ini nggak manis, Kenapa Bu. UKM tidak Itu menggunakan original, itu, Bu? kan original. Oh, original tuh nggak manis ya? Enggak. Dia benar-benar pisang itu sendiri, garam aja udah. Kenapa kicak-kicak di sini? Kica-kica itu adalah keripik cau, Bapak. Bu, kenapa UKM tidak menggunakan yang tipis-tipis Terus si itu? adonannya mulu. Tidak menggunakan yang plastik-plastik. Teknologinya berbeda. Lebih Memang- mahal mungkin, ada minimum order ya? Betul, bukan minimum order. Dia harus menggunakan mesin. Oh mesinnya itu Mesin yang teknologi ya. yang mahal lumayan, sekali. iya. M itu harganya? Enggak, ratusan. Ratusan juta. Ratusan juta gitu. Kita belum bisa mencapai ke sana gitu ya, mudah-mudahan. Nah, koperasi bisa nggak membantu membelikan alat itu? Bisa sebetulnya. Bisa kan? Betul. Jadi sekarang itu pemerintah Karena mereka itu punya rumah desain juga, Iya, punya. betul. Mm-mm, Kementerian juga menyediakan rumah kemasan sekarang Iya. itu. Cuman baru di beberapa provinsi sih gitu yang saya tahu. Nah, nanti ini rencana Banten juga ada untuk rumah kemasan. Nah, mudah-mudahan sebenarnya sih ada, cuman penggunaannya tidak semua menggunakan. Karena gini, mindset UKM itu kadang-kadang suka ngomongnya mahal. Mahal. Padahal kalau kita hitung HPP secara akuntansi perdagangan enggak terjangkau. Kalau ngejual misalnya ini 15.000, KPP-nya masuk, why not kamu menggunakan ini? Sebenarnya perhitungannya sama aja, kamu pakai plastik, stiker sama aja, ya kan? Tapi kalau tidak dihitung HPP ya begitulah mindsetnya pasti, oh karena kemasannya mahal, padahal enggak, gitu. Karena nggak mau memulai, Iya, iya. Takut. takut Banyak duluan, hantunya, tidak hantu. mencoba, takut gagal. Hantu-hantu Nah itu ketakutan. yang itu ya, jeleknya. itu yang kita ngobrol tadi, Bu. Iya. Untuk memulai kenapa nggak gampang untuk memulai? Betul. Karena gini, ada orang yang ikut-ikutan, ada yang emang dia udah serak nih, gue mesti main di sini. nih. Tapi ada yang, kok teman gue itu, gue mau ikut teman gue, dia ragu-ragu nih. Teman gue sukses nendang kacang, aku ikut lah. Tapi dia mundur lagi, gue ikut. Ada Jadi juga yang begitu tuh, followers. followers benar. Nah sekarang balik ke ini, Bu, kica-kica, ya keripik cow, kica-kica. Ini rasanya original. Ini Buka dong. ini apa namanya? Dari tadi nggak ngerasain. Karena saya takut Enak. takut ketagihan, Bu. yang itu. Bener. Hah? Yang mana gula aren? Bukain ya. Lo mau gula arennya apa keripik ini?
Ini gula aren. Oh, gula aren. Arennya. Ya kasih aja gulanya. Karena memang 100% gula aren tanpa campuran yang lain. Nggak ada gula tebunya. Enak, Bu. Tuh. Nggak ada. Itu gayanya chef kalau makan gitu, Bu. 10/10. Benar nih. Tepuk tangan dulu dong. Ini segera diekspor ke Jepang. Amin. Mudah-mudahan ada jalan ya. Orang Jepang kalau doyan. suruh-suruh orang ekspor, kasih tahu caranya dong, gimana ekspor. Ibu kan belum ada pengalaman ekspor ke sana. Jalan-jalannya dari chef nanti. Tanya aja, dia bisa semua, Bu. Enak nih. Benar. Dia bisa semua. Alhamdulillah. Gigi saya nggak goyang. Jadi emang ini ada khusus. Jadi gini, antara keripik original ininya ya, poinnya. Kita penggunaan pisangnya yang harus teliti. Gitu. Jadi dari umur Yang pisang belanja pisangnya siapa? saya. Nggak bisa yang lain. Harus ibu sendiri? Harus. Ini persis seperti pengusaha yang saya ketemu di Pekanbaru. Dia kenal tuh namanya pisang si Amir, pisang si Budi, pisang si Cungkring, pisang ini semua jenis pisang gua kenal. Tahu saya. Jadi ibu sudah kenal semua karakter pisang itu ya? Tahu. Sampai misalnya umur dari pisang itu saya tahu. Waduh. Ini kurang kalau dibikin keripik nggak bisa. Mau sampai yang tengkulaknya itu dari petaninya. Bu, ini udah bagus. Enggak saya enggak Dan mau. yang beruntungnya adalah pisang itu berlimpah ya Bu ya di Lampung itu. Iya. Banyak gitu. Tapi tidak semua pisang bisa diolah. Waduh, gila nih. Nih Bu ya, Ibu bisa berkilat nih. Saya melihat ada kilauan-kilauan di produknya ini. Ini karamel deh nih. Tapi padahal 100% aren. Nah kan? Karena kan aren itu dari Lebak ya kalau di Banten Iya. tuh ya. Jadi saya mengangkat hal itu terutama pertama. Terus yang kedua, untuk yang low kalori. Jadi kasihan kalau yang nggak lagi diet, terus lagi yang punya diabetes, yang lagi mengurangi gula, gitu kan? Kenapa saya nggak ciptakan yang rendah Bu. kalori gulanya, gitu? Ibu mesti memberikan satu motivasi kepada yang nonton nih. Bagaimana menggeluti dunia entrepreneur? Kenapa nggak gampang? Enggak. Kalau susah gimana? Ada dong, apa namanya, yang ibu alami itu untuk dituangkan ke penonton, terutama orang-orang muda. Mereka tuh ngeliat gini kan pada, buset, keripik aja udah keren ya, apa sih gitu tuh. Iya, karena kan memang kalau keripik itu awalnya pandang sebelah mata. Tapi jangan pernah kita itu termindset dengan hal-hal yang negatif. Coba aja dulu. Yang penting coba aja dulu. Pelajari, ya. Pelajari, mulai fokus and action. Action and focus. Iya. Gitu. Itu poin-poinnya untuk kita terus bisa menerus kita di usaha kita. Kan kadang-kadang udahlah kayaknya ini gitu. Udah takut gagal duluan. Pertama. Mindset yang Dia takut gagal buruk. karena followers. Ya. Kebanyakan itu mindset yang bermain itu. Kalau mindset kita itu negatif terus, nggak akan maju-maju. Ya, kita akan terbentuk negatif ya. Betul. Akan terbentuk. Saumel, legitnya menggigit. Itu. Jadi mulai fokus and action. Itu aja. Wangi loh, Bu. Nah, Wangi. wangi arennya ya. Terus ada hint ya, ada rasa asin-asin, ada garamnya. Terakhir nih Bu, saya dengar Ibu dapat penghargaan begitu banyak ya. Alhamdulillah. Antara lain sekelas apa aja Bu? Penghargaan Yang paling top apa sih penghargaan Ibu dapat? yang paling top sebenarnya sih ada yang lebih top lagi, saya belum dapat itu gitu kan. Apa tuh? Pramukarya dari presiden nih. Presiden bentar lagi ganti lagi. Nggak apa-apa, yang penting mah kan penghargaannya. Target ke depan nih kan, target kayak 2024 harus dapat. harus dapat. Pramukarya. Iya. Amin. Ada sih rekan saya juga yang udah dapet. Oh gitu ya. Itu, cuman kita itu jangan pernah merasa tersaingi, ya. Justru apa yang ada di atas kita jadikan contoh buat kita. Kadang-kadang kan julid orang. Udah ngeliat yang maju dijulitin, salah. Jadi kalau orang Jawa bilang there is a will, there is a way. Iya, betul. Iya dong.
Ini bisa jalan. buat kacamata juga nih. Oh, itu bagus. Agak-agak nih. Ngeledek Agak-agak. nih. Bener nih, Chef. Enak, Bu. Ngomong-ngomong, saya ada souvenir buat Ibu nih. Aduh, barakallah. Bu, Subhanallah. ini buat Ibu. Keren, sofa panas. Kaos Tepuk tangan dipakai, dulu dong, Bu. sofa panas. Kayak buat goreng. Jangan. Ibu kalau jalan-jalan lagi presentasi ini, pakai kaosnya itu. Siap. Thank you nih semuanya, sofa Jadi Ibu panas. bilang gini, ini produk-produk saya. Ini kaos saya soal panas. Salah satu yang bikin saya juga luar biasa karena soal panas. Betul. Siap. Gitu Bu ya? Ya. Bu, atur nuhunnya. Sami-sami, abdi atur nuhun, Yuk, sudah Fri. diperkenalkan Yuk. di sini. Ntar lu dapat loh, Ripik yang dapat. Aha. Tadi udah begini-begini aja. Ada, tenang aja. Justru Udah, kita tenang aja udah. udah offline ya. Enggak, belum. belum. Enggak, Bu, kasihan Oh, dia. belum. Dia dari tadi di situ. Enggak nahan. Tadi kan mau closing, dia udah nggak tahan ya. Takut habis, Bu. Insya Allah tenang. Kita harus banyak memberi. Nanti juga datangnya banyak. Gitu. Bu, ini buat atlet bagus, Bu. Buat Bung Ari bagus mau latihan basket ini makan pisang dulu. Masih basket? Cocok. Masih. Keren. Luar biasa. Panjang umur sehat selalu. Lihat dong Amin, amin. kakinya. Iya. Otot itu kawat betul. tulang besi. Ya nggak? Bisa. Iya. Otot kawan bolang besi nggak Saya boleh dekat. soalnya kalau di TV ngelihat doang, sekarang udah ketemu. Nanti foto ya. Jadi nggak enak nih. Itu gara-gara, Bu, itu kulitnya kan putih, Bu. Itu gara-gara Iya. pisang. Lihat dengkulnya dong. Oh, gitu. Mengkilap tuh. Ya. Oh, itu gara-gara pisang itu. Senir, Bu. Kan kalium, pisang itu mengandung kalium. Iya, benar. Banyak kalium. Iya. Jadi Itu otot. pisang itu makanannya atlet. Iya. Atlet bawaannya pisang. Iya. Pasti deh. Udah lah, pisang. Tuh, pisang. Ya saya juga minta doanya nih. Ke depan memang kita ada peluasan pengembangan dari produk kita. Iya, Terutama yang mau fabrikasi katanya. amin, itu salah Bu, kalau satunya. fabrikasi juga keren tuh. Doain. Meledak gitu udah. Iya. Kalau produknya sebagus ini sih mudah ya. Artinya selangkah lagi, Bu. Iya, Karena yang yang penting gitu. produknya bagus. Kita kalau menjual makanan, harga nomor 2. Yang pertama adalah jaga kualitas. Jangan pernah tidak jujur dalam kualitas. Iya. Jangan hanya memikirkan untung, tapi kita akhirnya buntung. Nah, Gitu. dengerin tuh. Iya, harus. Ya kan, jangan nyari untung aja. Itu yang di luar dengerin loh. Jangan nyari untung aja lu. Tetap jaga kualitas. Nah, bener. Bagaimana menjaga Yang penting kualitas? kita berputar, Ya. aktivitas jalan terus. Jangan dikit-dikit rugi nih, gua rugi. Ya. Ucapan itu biasanya jadi nyata, makanya jangan salah ucap. Benar. Gitu. benar. Untung boleh, ya kan? Tapi jangan lutung. Iya, betul. Kalau lutung monyet kan. Iya. Hidung. Itu. Makan, Bu. Itu jangan dimakan. Ini sirih kagel. Supaya menyerap kadar air di dalam. Nggak boleh dimakan. Iya. Ini boleh dimakan. Us. Susah. Nanti jangan lupa ya endorse. Iya. Follow IG-nya ya. Iya, pasti saya follow. Iya. Saya suka nih, enak. Ya IG-nya di Bu Dedis Keripik. IG-nya. Nah, jangan lupa semuanya bincang-bincang saya dengan narasumber yang luar biasa, Ibu Vivi, pemilik dari Bu Dedis Keripik. Ya. Pusatnya di Cilegon. Pokoknya di IG ada, di mana lagi ada? Di IG ada, di TikTok juga ada, Bu Dedis Keripik, Bu Dedis k.official kalau di TikTok, kalau di Facebook itu Bu Dedis Keripik atau Dedis Vivi Bu Keripik. Dedis Keripik. Iya. Ini produk-produknya udah kita sobek-sobekin karena enak banget, kita udah nggak tahan, nggak sabaran. Kasihan tuh teman saya tuh udah gini-gini aja dari tadi ya. Alhamdulillah. Oke Bu, Keren. atur nuhun Bu, atur nuhun. Sami-sami. Sukses Bu ya. Bapak. Atur Sukses. nuhun ya, Chef. Masih, Bu. Ya, saya kembali kepada Chef Haryo, silakan. Oke, tadi Bu Dedis Keripik dengan produknya Chaumel yang legitnya menggigit. Jangan lupa, ini produk terbaik dari Cilegon, Ibu ya. Cilegon ya, Dari keripik Cilegon. Cilegon. Dan saya kasih nilai nggak main-main ini. 10/10 karena manisnya natural. Manisnya natural, legitnya menggigit. Bersama saya Chef Haryo Pramu dan Bung Haris Darsono di Sofa Panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
zaman ganas, sumpah panas, oh lumayan cerdas, sumpah